Kita lanjut bahas Martial Universe episode 12. Peringatan buat sobatku semua, konten ini mengandung full spoiler. Buat yang belum atau mau nonton videonya secara langsung, Bang Sob saranin kalian nonton dulu video aslinya. Jika ada penjelasan yang kurang dimengerti barulah nonton di konten ini. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada episode sebelumnya, Lindong melihat ada tetua dari sekte boneka yang sedang memurnikan boneka tingkat tinggi. Setelah melakukan penyerangan secara diam-diam, Lindong pun menanamkan jejak mental pada boneka itu dan menjadikan miliknya. Lindong kemudian menuju altar sekte kuno. Di sana batu leluhur telah menghilang dan Lindong pun dibawa masuk ke alam lain, kemudian bertemu dengan master simbol leluhur yang melahap. Tengle yang tahu bahwa Lindong yang telah mengambil boneka simbol tingkat tinggi itu pun tidak terima dan akan melakukan pertarungan. Mukian Kian lalu mengajak Lindong ke monumen bela diri manifestasi. Saat ini banyak orang telah berkumpul di depan monumen bela diri sekte kuno itu. 4 klan besar dari dinasti Yan juga sedang menunggu monumen tersebut dibuka. Banyak orang yang merasa diri mereka tidak pantas memasuki monumen karena lawan mereka adalah orang yang hebat dari dinasti Yan. Wang Yan kemudian menyombongkan diri dan dia merasa pantas untuk memasuki monumen itu. Bahkan Wang Tong sangat mendukung Wang Yan. Karena hal ini bisa menaikkan nama klan Wang jika Wang Yan telah berhasil mendapatkan seni bela diri tingkat tinggi. Namun Qin Shi menertawakan kesombongan dari Wang Yan yang merasa dirinya sok hebat. Tapi bertarung melawan Lindong saja dia dikalahkan dengan cukup mudah. Tidak lama kemudian Lindong pun muncul bersama dengan Xiaoyan. Hal ini membuat Wang Yan emosi dan akan menantangnya. Namun hal itu dicegah oleh Wang Tong karena untuk saat ini prioritas utama adalah pergi ke monumen bela diri terlebih dahulu. Mukian Kian pun langsung menyapa Lindong dan Xiao Dio di dalam tubuh Lindong pun memperingatkan untuk tidak memprovokasi orang-orang terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, 10 pilar batu muncul di depan monumen bela diri. Orang yang ingin masuk ke dalam monumen itu harus mendapatkan tempat di pilar batu tersebut karena monumen bela diri hanya membutuhkan 10 orang yang bisa memasukinya. Xiao Dio pun berkata pada Lindong bahwa dia harus mendapatkan satu tempat karena ada sesuatu di dalam monumen itu yang akan membuat Lindong terkejut. Lin Langtian saat ini adalah orang pertama yang menuju pilar batu karena dia adalah pemuda yang sudah mencapai ranah semi manifestasi yang membuat semua orang kagum dengan bakat dari Lin Langtian itu. Bahkan Xiao Dio mengatakan bahwa Lindong saat ini masih belum bisa melawan kekuatan dari Lin Langtian. Namun jika Lindong berhasil mendapatkan seni bela diri manifestasi, maka dia akan bisa melawan Lin Langtian dengan imbang. Wang Yan kemudian menjadi orang kedua yang menuju pilar batu dan berdiri tepat di samping Lin Langtian. Hal ini membuat banyak orang tidak terima karena Wang Yan bukanlah orang yang kuat. Bahkan dia dengan mudah dikalahkan oleh Lindong. Wang Tong yang mendengar obrolan orang-orang itu pun kemudian mengatakan siapa yang tidak terima dengan Wang Yan mengambil tempat di pilar batu silakan maju dan bertarung dengan Wang Tong. Orang-orang itu pun kemudian terdiam dan kini posisi pilar batu ketiga diisi oleh Qin Shi dari klan Qin. Dan posisi keempat diisi oleh Huang Fujing dari klan Huang Fu. Posisi kelima diisi oleh Teng Lei dan posisi keenam diisi oleh Mukian Qian. Lindong pun kemudian maju untuk mengisi posisi ketujuh. Tetua Lin mengatakan bahwa Lindong memiliki keberanian yang cukup besar. Namun kali ini Wang Tong menghentikan Lindong dan menganggap Lindong tidak pantas mengisi pilar batu karena dia adalah orang buangan dari klan dan tidak memiliki faksi apapun. Lindong pun membantah bahwa pilar batu itu bukanlah milik siapapun dan semua orang bisa ke sana. Jika Wang Yan bisa mendapatkan tempat, maka Lindong seharusnya lebih pantas untuk mendapatkannya juga. Hal ini membuat Wang Tong marah dan pertarungan dengan Lindong pun pecah. 老夫今日就好好教训你一番。金台镇魔掌，海镇魔掌。我可不会手下留情的。你说，我
倒想看看这林动有何底气。 Lindong saat ini mampu melawan Wang Tong dengan imbang, namun kelamaan dia merasa kesulitan mengalahkan Wang Tong itu. Hal ini membuat Lindong mengaktifkan transformasi kera iblis miliknya, dan kemudian dia menekan Wang Tong. Wang Tong pun mengeluarkan serangan dari tombaknya, dan hal ini dilawan oleh naga dari tombak Lindong. Keduanya pun saling terpental akibat benturan dari kekuatan besar itu. Semua orang kini mengejek Wang Tong yang ternyata kekuatannya juga tidak terlalu besar. Bahkan Wang Tong juga tidak mampu mengalahkan Lindong. 这小子，看来这王家的实力一般呐。 Wang Tong yang sudah sangat emosi kemudian menyuruh para murid dari klan Wang untuk mengeroyok Lindong dan membunuhnya. Namun Xiaoyan dengan cepat muncul di depan Lindong, dan hal ini membuat orang-orang dari klan Wang itu ketakutan. Wang Tong masih saja menekan muridnya untuk segera menyerang Lindong, dan terpaksa Lindong pun mengeluarkan boneka simbol tingkat tingginya. Dengan cepat Lindong memberikan pil Yuan murni sebagai daya dan menyuruh boneka itu untuk menyerang Wang Tong. Wang Tong yang panik kemudian mengaktifkan pertahanan miliknya. Namun dengan mudah boneka simbol milik Lindong menghancurkan pertahanan Wang Tong itu. Melihat ada kesempatan yang bagus, Lindong pun meluncur dengan tubuh guntur gioknya dan meninju Wang Tong dengan keras sampai dia terpental dan tidak berdaya. 现在可有资格了。这个林动果然有点实力，也就一般般嘛。不错不错。没想到他的实力又见长了。谢了，萧炎。 Lindong pun kemudian bergegas mengambil posisi ketujuh, dan Mu Qianqian mengucapkan selamat atas kemenangan Lindong melawan Wang Tong. Namun Wang Yan menganggap bahwa Lindong menang hanya karena boneka simbol miliknya saja. Lindong pun menjawab bahwa saat ini dirinya bisa dengan mudah membuat Wang Yan terlempar hanya dengan sebuah tamparan. 信不信我现在就能一巴掌把你扇出去？你。下一期我请虎门要了。 Pilar batu yang sudah terisi penuh pun kali ini membuat monumen bela diri itu terbuka. 10 orang yang berada di atas pilar batu pun berhak untuk mendapatkan warisan seni bela diri dari monumen tersebut. Mereka pun kemudian mengambil posisi duduk bersila dengan mata terpejam. Setelah membuka matanya, Lindong pun kaget karena dirinya saat ini telah sampai di ruang seni bela diri. Di sana terdapat banyak seni bela diri dan Lindong mulai mencari seni bela diri tingkat manifestasi. Namun ternyata Lindong tidak dapat menemukannya setelah dia menyusuri tempat itu. Xiaodio kemudian melihat seberkas cahaya meluncur dengan cepat dan menyuruh Lindong untuk mengejarnya. Karena cahaya itu merupakan jiwa monumen ini. Jika berhasil menangkapnya, maka Lindong bisa bertanya tentang di mana tempat seni bela diri manifestasi berada. 那是什么？那是武碑的碑魂，就能让他告诉你造化武学在哪里。那可不能放他走。 Xiaodio pun meluncur dengan cepat dan menahan jiwa monumen itu, dan Lindong kemudian bergegas untuk menangkapnya. Namun tiba-tiba saja jiwa monumen itu berubah menjadi anak kecil dan dia terlihat sangat ketakutan. Tidak lama kemudian kondisi di dalam ruangan itu pun berubah menjadi warna merah dan banyak makhluk menyeramkan keluar. Makhluk-makhluk itu terlihat seperti makhluk dalam ingatan Lindong yang memusnahkan sekte kuno ini. Lindong pun kabur bersama dengan bocah kecil itu dan dia selalu melindunginya. Saat posisi mereka sudah terkepung, Tetua Heimo keluar dari dahi Lindong dan mengalahkan makhluk-makhluk seram itu dengan satu serangan. Bocah kecil yang melihat Tetua Heimo langsung memanggilnya guru, dan dia bertanya apakah pemuda ini adalah pewaris darinya. Tetua Heimo pun mengatakan iya, dan dia menyuruh bocah kecil itu untuk membawa Lindong ke tempat penyimpanan seni bela diri manifestasi. Tetua Heimo kemudian kembali ke dahi Lindong, dan bocah itu pun dengan cepat membawa Lindong dan Xiaodio ke tempat penyimpanan seni bela diri manifestasi. Sesampainya di sana, Lindong pun takjub karena ruangan ini merupakan tempat penyimpanan banyak seni bela diri manifestasi. Lindong pun ingin segera mempelajarinya saat ini. Namun bocah kecil itu mengatakan jika Lindong harus mempelajari yang ada di sebelah sana, yang berada di dalam pilar cahaya hitam. Karena Lindong merupakan pewaris dari gurunya, maka dia harus mendapatkan seni bela diri manifestasi tingkat tinggi. Lindong pun bersama dengan Xiaodio dan juga bocah kecil itu memasuki pilar cahaya hitam. Dan di sana terdapat patung jari yang besar yang sedang dirantai.
Jari itu pun bertuliskan jari pemenjara kehancuran besar surgawi. 你是师尊的传承者，你要学的是那个。又是什么造化武学啊？走吧。大荒求天庭。 Cerita pun selesai dan sampai jumpa di Wudong Qiankun Season 4 yang entah kapan akan ditayangkan juga belum ada pengumuman. Koprol Sob.